Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 479. Austin menatap laporan itu dengan tak percaya. Dia benar-benar tercengang. Tangannya mulai gemetar. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mendengar seruannya, Lady Hill segera mengambil laporan itu, dan setelah melihat hasil tesnya, dia pun terhuyung. Lalu, tatapannya segera beralih ke ruang operasi dan dia melemparkan dirinya ke sana, sambil mengetuk pintu dengan panik. Barbaraku, kau harus menyelamatkannya untukku. Selamatkan dia. Nyonya Yil berteriak. Melihat ini, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan segera memanggil semua ahli rumah sakit. Para dokter dan perawat berlalu lalang di ruang operasi, bergegas memasuki ruangan. Tak lama kemudian direktur rumah sakit tiba. Lady Yil, apa yang terjadi? Lady Yil mencengkeram direktur. Saya perintahkan Anda, dengan cara apapun, untuk menyelamatkan gadis di ruang operasi. Dia putri saya, darah daging saya. Saya telah mencarinya selama 17 tahun. Dia menangis terseduh-seduh. Setelah menerima perintah ini, sang direktur langsung mengangguk. Baiklah, Lady Yil, harap tenang. Saya akan masuk dan melihat. Setelah itu, direktur kembali memasuki ruang operasi. Di dalam ruang operasi, banyak dokter sudah berkumpul saat itu. Ketika direktur itu datang, dia bertanya dengan serius, bagaimana situasinya? Ini tidak terlihat bagus. Dokter bedah kepala sedang melakukan operasi. Ada titik-titik pendarahan di organ-organ, tetapi kami tidak dapat melihat di mana. Itu harus dirasakan dengan tangan, tetapi belum ada seorang pun di tim bedah rumah sakit kami yang dapat melakukannya. Saat kepala dokter bedah berbicara, butiran keringat mengalir di dahinya. Dia panik. Siapa yang mengira bahwa apa yang seharusnya menjadi penyelamatan sederhana dari upaya bunuh diri ternyata melibatkan putri kesayangan keluarga Yil. Jika dia tidak berhasil, dia takut dia tidak akan bisa tinggal di rumah sakit lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, kepala dokter bedah itu semakin gemetar. Oh tidak, tekanan darah pasien turun, dan detak jantungnya melambat. Perawat itu mengingatkannya, yang membuat kepala dokter bedah itu semakin panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya sudah meraba-raba di sini begitu lama, tetapi saya tidak dapat menemukan titik pendarahannya. Jumlah darah di dalam organ-organ itu sangat jelas, tidak peduli berapa banyak darah yang kita transfusi, tidak ada gunanya jika kita tidak dapat menemukan titiknya. Nara mengalami cedera sangat parah akibat terjatuh. Kalau saja kejadian itu tidak terjadi di rumah sakit atau tanpa perintah mematikan dari Lady Yil, mereka mungkin sudah menyerah untuk melakukan resusitasi. Gadis itu kehabisan darah saat darah ditransfusikan ke dalam tubuhnya. Sekarang, mereka menjaga tanda-tanda vital Nara dengan melakukan 4 transfusi secara bersamaan, yang hampir tidak bisa membuatnya tetap hidup. Melihat hal itu, sang direktur pun segera keluar dari ruangan. Saat dia melangkah keluar, Lady Hill dan Austin bergegas menghampiri. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Dokter, bagaimana keadaan adikku? Direktur itu buru-buru berkata, Lady Yil, Tuan Yil, situasi Nona Yil kritis, dia kehilangan banyak darah. Kalau begitu, transfusi darah. Geram Lady Yil. Berapapun darah yang dibutuhkan, keluarga kita akan membayarnya. Austin juga berteriak cemas, apakah plasmamu sudah habis? Tidak masalah, ambil saja milikku. Aku dan adikku sama-sama bergolongan darah B. Ambil saja milikku. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya. Melihat ini, sang direktur mendesah, bukan berarti kita tidak punya cukup darah. Lagi pula, Tuan Yil, Anda dan Nona Yil adalah saudara kandung. Kalian tidak bisa saling memberikan transfusi. Itu bisa menyebabkan penyakit hemolitik. Austin baru saja hendak mengulurkan lengannya ke depan, tetapi dia diam-diam menarik lengannya setelah mendengar bagian terakhirnya. Lady Yil kemudian bertanya, lalu apa masalahnya? Nona Yil mengalami robekan organ dan pendarahannya cepat sekali. Kami sama sekali tidak dapat menemukan titik pendarahannya. Ini sangat mendesak, dan kami harus menggunakan jahitan buta. Dokter harus bergantung pada pengalaman untuk menentukan di mana pendarahannya dan kemudian menjahitnya. Operasi semacam ini berbahaya. Jadi, saya datang ke sini untuk memberi Anda peringatan terlebih dahulu. Mendengar ini,
Lady Hill terhuyung sekali lagi. Austin terkejut. Bagaimana mungkin kau tidak bisa menemukan pendarahannya? Kalau terus seperti ini, bagaimana mungkin adikku bisa sembuh? Direktur itu mendesah. Titik pendarahannya terlalu sulit ditemukan. Pendarahannya terlalu cepat, dan peralatan tidak dapat mendeteksinya. Kami telah melakukan yang terbaik. Wajah Lady Hill menjadi pucat. Austin lalu menamparkan dirinya sendiri dengan keras, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Ini salahku. Aku yang memaksa adikku melompat. Jika adikku tidak selamat, aku pun tidak mau hidup. Sambil berkata demikian, dia bersandar ke dinding dan meluncur ke lantai. Lady Hill menatap sang direktur dan berkata, apapun yang terjadi, kau harus menyelamatkan putriku. Dia tidak boleh mati. Direktur itu mendesah. Lady Hill, saya tidak bisa menjamin itu, bagaimanapun, risiko jahitan buta terlalu besar. Untuk saat ini, kami hanya bisa mengatakan bahwa putri Anda yang berharga mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika Nora ada di sini. Lady Hill kebingungan. Bagaimana mungkin Nora ada di sini? Bukankah dia selalu berada di luar negeri? Aku akan menghubunginya sekarang juga. Direktur itu mendesah. Tapi butuh waktu bagi Nora untuk terbang kembali dari luar negeri, sedangkan Nona Hill tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bab 480. Keira, yang berdiri di dekatnya, sedikit terkejut saat mendengar ini. Kenapa harus dia? Dia sama sekali tidak terampil dalam operasi. Berkat penelitiannya tentang pengobatan, dia jadi tahu sedikit tentang ilmu kedokteran. Saat dia sedang berpikir, Austin juga menanyakan pertanyaan yang sama. Bukankah Nora adalah orang yang meneliti pengobatan? Mengapa dia bisa menyelamatkan adikku? Dekan berkata, Nona Hill mengalami pendarahan dalam. Saat ini, kami sedang mempertaruhkan keberuntungan dan mencoba menebak di mana titik pendarahannya. Menjahit luka mengandung risiko psikologis yang besar, dan semua orang sangat gugup. Pada titik ini, satu-satunya orang yang bisa menjaga tangannya tetap stabil mungkin adalah Nora. Setelah mengatakan ini, ia menjelaskan, sejauh yang saya tahu, tangan Nora sangat stabil. Dulu ketika ia berada di luar negeri, ia pernah ikut serta dalam operasi yang mana dokter bedah utamanya terlalu gemetar untuk mengoperasi, dan Nora lah yang turun tangan dan menyelesaikan prosedurnya. Pola pikir dan kondisinya secara alami cocok untuk operasi. Keira tidak tahu harus berkata apa. Jadi itulah alasannya. Tangannya tidak gemetar hanya karena baru saja memutar skrup di Oceanion. Setelah meninggalkan keluarga Olsen, dia bekerja di beberapa pekerjaan. Dia awalnya bekerja sebagai kurir dan akhirnya berkembang dengan mendirikan perusahaan kurirnya sendiri. Sebagai seorang koki, dia akhirnya mengambil alih restoran milik tuannya. Dia bahkan bekerja sebagai pembersih di arena pacuan kuda dan berkecimpung di industri komputer. Saat itu, dia sangat membutuhkan uang dan terlalu muda untuk memenuhi usia legal untuk bekerja sementara. Jadi dia hanya bisa bekerja selama beberapa jam di tempat yang berbeda, pada dasarnya dibayar per jam. Dia dibayar sedikit untuk melakukan banyak pekerjaan. Ia bekerja lebih keras daripada yang lain, berusaha keras untuk mempertahankan pekerjaan yang stabil. Ia harus bekerja lebih baik daripada yang lain agar atasannya menyadari keunggulannya dan akan terus mempekerjakannya secara diam-diam, seorang pekerja di bawah umur. Hal ini membawanya menjadi yang terbaik dalam setiap industri sesuai dengan pemahamannya saat itu. Bahkan dalam pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus seperti memutar skrup, dia memperoleh gelar senior fitter di pabrik. Itu semua berkat tangannya yang mantap. Jadi, setelah mendengar ini, dia langsung berdiri. Tanganku sangat mantap. Aku akan melakukannya. Mendengar perkataannya, beberapa orang menoleh ke arahnya. Dokter langsung mengerutkan kening. Yah, Lady Hill menatapnya. Austin langsung berkata, Kira, jangan main-main. Dia adikku. Keira mengabaikannya dan langsung berjalan ke arah dekan, tanganku sangat stabil, dan aku telah menjalani beberapa operasi. Katakan saja apa yang harus kulakukan, aku bisa mengatasinya. Kepala dokter itu mengamatinya dan setelah jeda yang lama akhirnya berkata, Nona muda, apa yang Anda anggap sebagai tangan yang mantap sebenarnya berbeda dengan apa yang kami di bidang medis definisikan sebagai tangan yang mantap. Itu, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Keira langsung berjalan menuju pintu ruang operasi dan berkata, jangan buang-buang waktu lagi, cepatlah, bukankah orang itu akan segera meninggal? Dokter bingung. Lady Hill mengerutkan kening. Nona Olsen. Keira menatapnya. Lady Hill, Anda tidak percaya padaku.
Lady Hill menggigit bibirnya. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke dokter dan memberikan perintah langsung. Biarkan dia mencoba. Dokter itu tercengang. Lady Hill. Lady Hill menoleh kembali ke Austin. Hubungi Nora segera dan tanyakan apakah dia punya waktu untuk melakukan operasi pada adikmu. Austin menjawab, iya. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dokter kemudian melanjutkan untuk menuntun Keira ke ruang operasi. Saat mereka masuk, kepala dokter itu tidak dapat menahan diri untuk berbisik kepada Keira. Nona Olsen, bukan. Menjadi sukarelawan saat ini tidaklah bijaksana. Biasanya, tangan orang tidak gemetar, tetapi melihat pemandangan berdarah dan melakukan operasi mikro adalah ujian yang sangat berat. Banyak dokter bedah veteran tidak dapat melakukannya. Anda masih dapat mundur sekarang. Keira tidak berniat membuang-buang kata dengannya dan langsung menuju ruang sterilisasi dan ruang ganti, meminta seorang perawat membantunya berganti pakaian. Dia lalu berjalan ke meja operasi dan menatap dokter bedah utama. Wajah dokter bedah utama dipenuhi keringat, dia luar biasa tegang. Data yang ditunjukkan pada berbagai instrumen menunjukkan bahwa kondisi Nara jauh dari kata stabil. Penundaan lebih lanjut pasti akan mengakibatkan kematiannya. Pada saat itu, sebuah tangan ramping dan halus mengulurkan tangan, mengambil alih prosedur pembedahan, diikuti oleh suara tenang seorang wanita. Apa yang perlu dilakukan? Anda perintahkan, saya akan melakukannya. Di luar ruang operasi, Lady Hill dan Austin mondar-mandir. Austin tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah ruang operasi dan mengeluh pelan, Bu, bagaimana bisa ibu membiarkan Kira bermain-main seperti ini? Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan adikku? Kalau terjadi sesuatu pada adikku. Lady Hill merasa frustrasi dan juga merasa khawatir karena tidak menghentikan aksinya lebih awal. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, tetapi setelah bertemu pandang dengan Keira, dia secara impulsif merasa bahwa Keira bisa melakukannya. Sekarang dia sangat cemas. Lady Hill menoleh ke Matthias. Apakah Anda tahu apakah Nona Olsen ahli dalam bidang pengobatan? Matthias, yang tadinya menatap kosong ke ruang operasi, mendengar ini dan mengatupkan rahangnya. Ia menggelengkan kepala, tetapi kemudian menambahkan, saya yakin dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Kira tidak pernah bertindak ceroboh. Austin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah, kau percaya? Apa gunanya kepercayaanmu? Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Dia kemudian menatap Lady Hill dengan cemas, Bu, apa yang sedang dia lakukan? Jika adikku meninggal karena dia tidak dirawat dengan baik, aku tidak akan membiarkan Kira pergi begitu saja. Diam, Lady Hill memarahi, apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan dokter? Adikmu dalam situasi hidup dan mati, mereka tidak bisa mengatasinya sama sekali. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan Nona Olsen. Jangan berani-beraninya kau meningkatkan perseteruan antara keluarga Yil dan keluarga Olsen. Austin, yang geram, mondar-mandir, melihat ke arah ruang operasi lagi. Tiba-tiba dia menendang dinding. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Dia membunuh adikku untuk menghilangkan kesempatanku dimaafkan oleh adikku. Sambil berkata demikian, dia perlahan berjongkok. Kemudian dia menutupi kepalanya. Dia tahu Nara adalah saudara perempuanku, jadi dia sengaja melakukan ini padaku, hanya untuk membuatku merasa bersalah dan memastikan bahwa aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Kira adalah wanita yang sangat menakutkan, bagaimana dia bisa begitu kejam. Lady Hill memandang Austin, tahu dia telah memasuki jalan buntu. Dia tidak berbicara lagi. Matthias juga menelan ludah dengan gugup, di saat-saat antara hidup dan mati bagi saudara perempuannya, dia terlalu tertekan untuk repot-repot menjelaskan karakter Keira kepada Austin. Ketiganya dengan gugup menatap ruang operasi. Waktu berlalu, dan akhirnya pintu ruang operasi terbuka, dan mereka langsung tegang. Bab 481. Semua orang menegang, menatap tajam ke arah pintu masuk ruang operasi. Orang pertama yang keluar adalah dokter utama sekaligus direktur rumah sakit itu. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, kulitnya sepucat kertas, yang membuat ketiga orang itu gelisah. Austin bergegas menghampirinya. Direktur, bagaimana keadaan adikku? Direktur itu tergagap, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja pendarahannya tidak bisa dihentikan. Kalimat ini membuat Austin terpaku di tempatnya. Lady Hill terhuyung mundur beberapa langkah, menyeimbangkan dirinya dengan dinding di belakangnya. Bahkan Matthias pun tenggelam dalam keputusasaan yang sunyi.
Pada saat inilah Keira juga keluar. Dia melepas topi dan topengnya serta merapikan rambutnya yang diikat kencang saat melangkah keluar, hanya untuk berhadapan dengan Austin. Apakah itu kamu? Apakah kamu membunuh saudara perempuanku? Keira bingung. Sebelum Keira sempat berbicara, sang direktur buru-buru menyela, Tuan Yil, bukan seperti itu. Biarkan saya menyelesaikan apa yang saya katakan. Apa lagi yang bisa kukatakan? Pasti dia. Austin hampir menjadi gila. Direktur mencoba menenangkannya. Nyawa Nona Yil tidak lagi dalam bahaya. Kata-kata ini membuat Austin terdiam lagi. Apa yang kau katakan? Direktur itu berkata dengan malu, maksudku, kami sudah berusaha sebaik mungkin tetapi tetap tidak dapat menemukan titik pendarahan. Kemudian, ketika Nona Olsen mengambil alih, dia segera menemukan titik itu dan menjahitnya dengan sukses. Pendarahannya telah berhenti. Berkat Nona Olsen, Nona Yil terselamatkan. Keira berkata dengan enteng, tidak apa-apa. Itu semua berkat instruksimu. Aku tidak begitu mengerti tentang pengobatan. Direktur tidak tahu harus berkata apa. Mereka memiliki pengetahuan teoritis yang luas, tetapi tidak ada satupun yang tangannya cukup mantap untuk melakukan operasi rumit seperti itu. Teori saja tidak cukup, namun dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia minggir. Nara didorong keluar ke meja operasi. Direktur mengatakan, Nona Yil jatuh dari lantai 4, mematahkan beberapa tulang, termasuk tibia dan radius, serta tulang rusuknya. Pendarahan internal telah berhenti. Untungnya, tidak ada pendarahan otak, tetapi dia masih perlu dipindahkan ke ICU untuk observasi. Lady Yil bertanya dengan penuh semangat, lalu kapan dia bisa bangun? Direktur langsung berkata, itu, kami tidak bisa memastikannya. Nona Yil lemah dan biasanya akan bangun setelah obat biusnya hilang, tetapi akhir-akhir ini dia tampak terlalu khawatir dan kelelahan, jadi dia mungkin perlu tidur lebih lama. Kami tidak tahu kapan tepatnya dia akan bangun. Mendengar ini, Lady Yil menatap Nara, merasa patah hati. Dia dan Austin mengikuti Nara dari dekat, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri saat Nara dibawa ke kamar rumah sakit. Bangsal ICU tidak mengizinkan pengunjung, jadi Lady Yil dan Austin berdiri di luar, menatap tajam ke arah kaca dari luar. Kaki dan lengan Nara tergantung di udara untuk mencegahnya bergerak dan melukai bagian yang retak. Ia tertidur, wajah mungilnya pucat dan tak berdarah. Ia tampak seperti boneka rusak yang dijahit kembali. Setelah beberapa saat, Austin menamparkan dirinya sendiri sekali lagi. Setelah melakukannya, dia berkata dengan nada tinggi, ini semua salahku. Aku benar-benar. Mata Lady Yil juga berkaca-kaca saat dia menatap ke dalam ruangan. Ini salahku. Aku terlalu memanjakanmu, membiarkanmu menyakiti adikmu. Ini salahku. Austin menundukkan kepalanya seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar. Bu, ini semua salahku. Aku tahu sekarang. Jika aku pernah memikirkan bagaimana perasaanku jika adikku bertemu dengan seseorang sepertiku, aku tidak akan pernah memperlakukan seorang gadis seperti itu. Ini semua salahku. Setelah berkata demikian, dia sekali lagi menamparkan dirinya sendiri. Kedua pipinya bengkak akibat tamparannya, tetapi rasa sakit ini tidak dapat meringankan sedikit pun rasa sakit di hatinya. Hanya memikirkan apa yang telah dia lakukan pada saudara perempuannya. Dia telah memutus semua kesempatan magangnya dan bahkan, bersama ibunya, memaksanya untuk melompat dari gedung. Austin menamparkan dirinya sendiri sekali lagi. Lady Yil mencengkeram dadanya, merasa tercekik. Itu salahku. Akulah yang lebih bersalah daripada dirimu. Keira dan Matthias memperhatikan mereka berdua, mulut mereka berkedut. Keira mengingatkan mereka, Lady Yil, Austin, daripada menyalahkan diri kalian sendiri di sini, kalian mungkin ingin memikirkan cara untuk menghukum Jackson. Pernyataan itu menyadarkan mereka. Lady Yil dan Austin akhirnya menemukan sasaran untuk melampiaskan amarah mereka, tatapan mata mereka langsung berubah tajam. Austin menggertakkan giginya karena marah. Benar, Jacksonlah yang menipu kita. Dia tidak hanya tidak memberitahu kita asal-usul liontin giok ini, tetapi dia juga menipu kita untuk menindas Nara ketika dia tahu dia adalah saudara perempuanku. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Lady Yil mengepalkan tangannya lebih erat lagi. Dia mempermainkan kita. Mendengar ini, Austin berbalik dan pergi. Lady Yil bertanya, kemana kamu pergi? Untuk membalas dendam atas adikku. Bu, jangan khawatir. Generasi muda bisa menyelesaikan masalah kami sendiri. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Austin berjalan pergi.
Lady Hill berdiri diam, berpikir sejenak, tetapi akhirnya tidak mengikutinya. Dia menatap Keira, mulutnya bergetar saat mencoba mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, dia mengucapkan kata sederhana, terima kasih. Terima kasih kembali. Keira berkata dengan acuh tak acuh, lalu melanjutkan. Aku hanya berusaha menyelamatkan adik temanku, tetapi keluarga Yil berutang budi padaku. Bagaimana rencanamu untuk membalas budi? Lady Yil langsung mengerti maksudnya. Sebutkan saja, selama permintaanmu tidak berlebihan, keluarga Yil akan menyetujuinya. Lady Yil pernah bersumpah dalam hati bahwa jika suatu hari seseorang dapat membantunya menemukan putrinya, bahkan jika itu akan menghabiskan setengah dari kekayaan keluarga Yil, dia akan bersedia memberikannya. Setengah dari kekayaan keluarga Yil adalah keuntungannya. Saat memikirkan hal ini, dia mendengar Keira berkata, aku tidak punya permintaan lain. Aku ingin menyelesaikan kerja sama dengan keluarga Yil. Lady Yil sedikit terkejut. Hanya itu. Ya, Keira memikirkan industri farmasi dan akhirnya berkata, saya punya lembaga penelitian medis, jadi bagaimana kalau begini? Kedua keluarga kita akan menandatangani kontrak pasokan selama 10 tahun, dengan rumah sakit Anda mendistribusikan obat yang diproduksi oleh lembaga penelitian saya. Banyak rumah sakit mencari obat dari Nora Research Institute, di dalam negeri dan luar negeri. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari keluarga Yil, jika memang harus ada kerjasama, akan lebih baik jika saling menguntungkan. Namun Lady Yil salah paham. Ada ribuan lembaga penelitian medis di negara itu. Selain lembaga penelitian Nora, yang ingin mereka ajak bekerja sama, lembaga-lembaga lainnya berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan rumah sakit Clara. Bagaimanapun, keluarga Yil hampir dapat mengklaim monopoli atas sistem perawatan kesehatan Clara. Jadi, obat apapun yang diproduksi lembaga penelitian Keira, Lady Yil dapat membelinya hanya dengan satu kata. Jika obatnya tidak manjur, tidak masalah. Mereka dapat meninggalkannya di gudang setelah membelinya. Setiap tahun, mereka dapat menggunakan uang ini untuk membalas budi. Lady Yil mengangguk ringan dan bertanya, apa nama lembaga penelitian medis Anda? Bab 482. Keira membeku ketika mendengar pertanyaan Lady Yil. Semua orang menyebut lembaga penelitiannya sebagai Institut Penelitian Nora, tetapi itu bukan nama lengkapnya. Itu hanya singkatan. Nama lengkap sebenarnya dari lembaga penelitian itu, Keira terdiam sejenak, karena dia benar-benar tidak dapat mengingatnya. Lagi pula, dia memiliki terlalu banyak perusahaan, termasuk perusahaan pengiriman, restoran, dan lintasan kuda. Setelah berpikir sejenak, Keira berkata, jika kamu tidak keberatan, aku akan membuat draft kontrak dan memberitahumu kapan waktunya untuk menandatangani. Lady Yil mengangguk dan setuju dengan mudah. Baiklah, setelah mereka menyelesaikan masalah ini, Keira melanjutkan, ngomong-ngomong, tentang diagnosis azoospermia saudaraku, aku harap kamu bisa bekerja sama denganku dan membiarkanku menyelidiki apa yang terjadi. Ketika hal ini disebutkan, Lady Yil berkata, saya sudah memeriksanya. Anehnya, dokter kami pergi ke luar negeri untuk mengikuti seminar dan tidak pernah kembali, hanya mengirimi kami email pengunduran diri. Keira sedikit terkejut ketika mendengar ini. Karena di rumah sakit swasta keluarga Olsen, dokter yang merawat Alice telah melakukan hal yang sama. 3 dokter mengundurkan diri secara bersamaan. Semuanya telah disertifikasi oleh lembaga medis asing, dan tidak ada satu pun yang kembali. Apakah itu menyiratkan bahwa seseorang memang menargetkan Alice? Keira mengerutkan kening, dan untuk beberapa alasan, dia pertama kali memikirkan orang-orang misterius dari keluarga selatan. Sementara itu, di kamar rumah sakit Jackson. Jackson gelisah. Dia melihat ke arah pintu dan tiba-tiba menyingkirkan selimut, lalu berdiri. Kakinya masih lemas, dan dia berjalan dengan aneh. Cepat, berkemas, kita pulang. Dia harus segera keluar dari sana. Namun sebelum dia bisa pergi, pintunya tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Saat Jackson menoleh, sebuah tinju melayang ke arahnya, menghantam wajahnya dengan keras. Jackson terpental dan jatuh ke tanah. Austin lalu menyerangnya dan mulai memukulinya dengan tangan dan kaki. Adikku mematahkan 3 tulang rusuknya, dan aku akan mematahkan 3 tulang rusukmu. Saat ia berbicara, Austin mematahkan 3 tulang rusuk Jackson. Jackson memuntahkan seteguk darah. Austin, selamatkan nyawaku, tolong ampuni nyawaku. Ampuni nyawamu. Austin melotot marah. Bukankah aku selalu memperlakukanmu dengan baik? Kenapa kau menipu kami seperti ini?
Apa kau tahu sudah berapa tahun aku mencari adikku? Setelah memuntahkan darah, Jackson menangis dengan wajah penuh air mata. Setelah mendengar ini, dia tiba-tiba menemukan kekuatan dan meraung. Apakah kamu memperlakukanku dengan baik? Austin terkejut. Jackson kemudian berteriak, kau memukulku atau memarahiku. Aku sepupumu, tapi kau memperlakukanku seperti budak. Kapan kau pernah memperlakukanku seperti orang yang setara? Austin, kau ingin tahu mengapa aku menipu kalian semua? Baiklah, akan ku beritahu. Karena aku ingin melihatmu dipermainkan olehku. Aku ingin melihatmu berputar-putar karena aku, melihatmu menindas Nara, adikmu sendiri. Apa kalian dari cabang pertama berpikir kalian terlahir superior? Sebelum kalian tahu siapa dia, dia hanya seseorang dari keluarga miskin, yang diinjak-injak tanpa ampun di bawah kakiku. Jadi, kenapa kalian bisa begitu sombong padaku? Setelah meneriakkan kata-kata itu, Jackson kembali menatap Austin. Aku benci kamu dan ibumu. Kalau aku tidak mengungkapkan bahwa aku menemukan adikmu, kamu tidak akan membantuku membalas dendam, kan? Di keluarga ini, aku sama sekali tidak penting. Mendengar kata-kata itu, Austin mendapati pria di depannya benar-benar menjijikkan. Dia menatap Jackson, menatapnya dengan dingin, dan akhirnya berbicara setelah lama terdiam. Apapun alasanmu, itu tidak akan menutupi fakta bahwa kamu sakit. Jackson, kamu harus menghadapi konsekuensi atas apa yang telah kamu lakukan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menendang tulang kering Jackson dengan keras hingga terdengar bunyi krek. Dia kemudian dengan marah mematahkan lengan Jackson. Dia menendang Jackson sepenuhnya atas cedera yang dialami adik perempuannya. Dari kamar rumah sakit Jackson, jeritan mengerikan bergema, menyebar jauh dan luas. Ketika Jackson yang terbaring di tempat tidur tanpa ada sehelai kulit pun yang terluka di kakinya, ia tidak sanggup lagi menahan rasa sakit. Ada secercah harapan dalam hatinya saat itu, saat kembali ke ICU. Saat kedatangannya, Lady Hill dalam keadaan sedih. Austin mengambil botol anggurnya sendiri. Ia pingsan karena rasa sakitnya. Setelah pulih dari luka-lukanya, ia harus mengorbankan nyawa demi nyawa. Saya akan memperkenalkan ayahmu kepada Kira, dengan mengatakan, Nona Olsen telah menyelamatkan nyawa saudara perempuanmu, jadi dia benar-benar penyelamat bagi keluarga kita. Saya siap bahwa kita dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian farmasi miliknya. Rumah sakit kita dapat membeli semua obat-obatan mereka. Mendengar hal ini, Austin menatap Keira dengan heran. Kamu pemilik lembaga penelitian medis. Ya, Keira saat ini meminta seseorang dari Nora Research Institute untuk menyusun kontrak kemitraan. Orang-orang saya sedang menyusun kontraknya. Setelah siap, saya akan mengirimkannya kepada Anda untuk ditinjau, dan jika tidak ada masalah, kita dapat menandatanganinya. Lady Hill mengangguk. Baiklah, omong-omong, menurutmu berapa banyak obat yang sebaiknya kita beli dari lembagamu? Keira berpikir sejenak. Keluarga South ingin dia berkolaborasi dengan 5 keluarga besar, dan keempat keluarga lainnya saat ini memiliki kepentingan signifikan. Posisi signifikan dalam berkolaborasi dengan keluarga Yield terlalu kecil, jadi itu tidak bisa diandalkan. Jadi, dia mengusap dagunya tanpa suara. Bagaimana dengan ini? Kolaborasi medis senilai 50 juta sebulan. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata itu, Lady Hill tercengang. Wajah Austin berubah. 50 juta. Dia berani mengusulkan angka seperti itu. 50 juta sebulan akan bertambah menjadi 600 juta setahun. Dalam 10 tahun, jumlahnya akan menjadi 6 miliar. Harga ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk lembaga penelitian manapun, hanya terjadi pada Nora Research Institute karena keluarga Yield ingin bersaing untuk mendapatkan hak atas produk baru Nora Research Institute. Austin hendak mengatakan sesuatu, tetapi Lady Yield dengan cepat menyetujuinya. Austin hanya bisa menyembunyikan rasa tidak senangnya. Ibu, Lady Yield menggelengkan kepalanya. Nyawa saudara perempuanmu jauh lebih bernilai dari 6 miliar. 6 miliar tampak seperti jumlah yang besar, tetapi bagi keluarga Yield, jumlah itu jauh lebih kecil dari setengah nilai kesepakatan mereka. Mendengar kata-kata itu, Austin terdiam. Lady Yield berkata, Austin, kamu selalu bermain-main. Mengapa kamu tidak menangani kontrak ini? Ini akan menjadi kesempatan belajar yang bagus. Bulan depan, produk-produk baru dari Nora Research Institute akan dirilis. Pelajari cara membentuk kemitraan, dan bulan depan, pergilah dan cobalah untuk mengamankan hak atas produk-produk baru Nora Research Institute. Austin mengangguk, meski enggan. Ding! Tepat saat itu,
Ponsel Keira berbunyi. Ia mengangkat sebelah alisnya. Ini kontraknya. Bagaimana kalau kita minta Tuan Yil untuk memeriksanya terlebih dahulu? Tentu. Austin membuka kontrak itu dan melihatnya sekilas. Ketika melihat nama lengkap pihak A, dia benar-benar terpana. Bersambung ke bab selanjutnya.